A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'ada man syakara bi ziyadati min kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa qala aydan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna an-nahra fi babi ahadikum yagtasiluna minhu kulla yawmin khamsa marrat. Qala hal yabqa min darani syai'? Qala la. Fadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil. Hadratul fudhala wal kurama, tokoh alimul ulama, terkhusus kepada beliau Rais Syuriah MWCNU Kecamatan apa? Warko Ranau Selatan. Warko Ranau Selatan, angel juga ya. Dan juga beliau Pak Romayai Arif Mahfud nggih. Bajunya yang putih, agak hafal saya, duduknya jejer masalahnya. Juga ketua tanfir MWCNU beliau Bapak Kiai sinten? Pak Yai sinten? Sing pundi niku? Pak Waludin rawuh boten? Boten rawuh. Ora rawuh Pak tak hormati, mugi-mugi nggih sehat nggih. Iki sing sampinge Mbah Yai Surya sinten niku? Mbah Yai sinten? Pak Yai Wiyono Mardiono ingkang kawula hormati. Juga tentunya kepada Ketua Muslimat NU Kecamatan Warko. Hah? Warko? Kok ganti jadi Warko? Tadi Marko saya dengarnya. Yang saya hormati Ansor Banser, juga tentunya Pak Babin yang saya hormati. Mohon hafalkan wajah saya. Kapan saya lewat tidak pakai helm jangan dipegang. Saya pernah punya jasa hadir di sini. Dan tadi juga saya berangkat nggak pakai helm Pak, karena naik mobil. Jadi kalau pakai helm orang heran juga mau balap di mana. Tentunya juga kepada Ibu Kepala Desa, satu-satunya kepala desa di sini kan? Satu-satunya kan dia? Yang cantik jelita. Buktinya di mana cantik jelita? Calonnya katanya ada lawannya laki-laki. Ternyata di sini yang menang perempuan, berarti laki-lakinya juga milih beliau. Kok nggak cemburu istrinya kan? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berikan panjang umur sehat nggih.
Jenengan bersyukur ada kepala desa yang rajin pengajian. Insya Allah desanya barokah. Saya aja datang lihat beliau sambutan langsung jatuh cinta. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma kepala desa yang cantik. Katanya, kata suaminya. Tapi juga tentunya kepada sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah, pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam acara mulia yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi wasilah terhadap kita semua yang mungkin sudah beberapa waktu lupa akan hikmah-hikmah apa sih hadiah dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau menghadap Allah langsung. Mudah-mudahan juga keberkahan kepada kita semua dengan kita tetap mau memperingati ngulang tahun nih peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, yang salah satunya adalah Isra Mi'raj ini menjadikan kita keluarga yang punya jaminan surga. Amin ya rabbal. Juga saya lupa sound system, tukang sound system yang alhamdulillah soundnya bagus, baik soundnya untuk pengajian. Mudah-mudahan pengurusnya dan pemiliknya masuk surga. Amin ya rabbal. Berikut sound-soundnya juga. Nanti kalau keluarganya hilang dipanggil pakai speaker. Panggil pakai speaker. Oh ya, anak saya di mana? Enggak pakai alat lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita wajib bersyukur? Lagi-lagi Allah mengingatkan kepada kita, kita harus ingat dan sadar bahwa ketika kita terlahir ke dunia ini tidak pernah paham apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu ari eta Allah, eta akhraja tos ngelahirkeun saha Allah kum kana anjeun sadaya. Paham Bu? Enggak paham, katanya ada yang Sunda. Wallahu tawi Gusti Allah iku akhraja wis nglahirake sapa Allah kum ing sira kabeh min butuni ummahatikum saking madaran ibu sedaya. La ta'lamuna ora ana sing weruh sira kabeh syai'an ing sewiji-wiji. Paham Bu? Paham? Kalau ngomong boten lagi berarti gak jelas Jawanya ini. Allah telah melahirkan kita semua, mengeluarkan kita semua mimbutuni ummahatikum, dari perut ibu-ibumu. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada satu makhluk yang namanya manusia terlahir mengetahui sesuatu, siapa bapaknya, siapa ibunya, ini namanya apa, itu namanya apa. Karena manusia tidak tahu apa-apa, Allah berikan 3 bekal besar. Apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah berikan kita pendengaran, bentuknya telinga. Allah berikan kita penglihatan, bentuknya adalah mata. Dan Allah berikan hati untuk merasa yang ada di dalam diri kita. 3 nikmat besar inilah yang mampu menghantarkan kita sadar bahwa hari ini ada undangan pengajian, ada peristiwa yang akan kita peringati bersama, Isra wal Mi'raj. Maka hidayah Allah datang karena ada nikmat pendengaran, mendengarkan undangan, ada nikmat pandangan, punya mata, tahu orang lewat pakai jilbab, pakai sarung, pakai baju bagus, mau kemana? Oh mau pengajian, akhirnya ikut juga. Punya nikmat hati untuk merasa sadar meskipun mungkin berangkatnya karena malu kepada tetangga atau kepada mertua, berangkat juga. Nikmat mata, nikmat hati, dan juga nikmat telinga
menghantarkan kita hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama ngaji bersama, maka kita perlu bersyukur ada hidayah Allah yang menjadikan kita hari ini peringatan lebih penting daripada acara-acara lain yang mungkin sebenarnya juga penting. Kedua kalinya Bapak Ibu, salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah sholawat yang kita baca menjadi wasilah menghantarkan kita menjadi umat yang semakin cinta kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan bekal cinta itu kita menjadi umat yang beruntung, sebagaimana sahabat pernah ditanya, di antara umat-umatku kira-kira siapa yang beruntung? Kata para sahabat, tentu kami ya Rasul. Kenapa? Karena kami hadir bersamamu, kami memandangmu, dan kami beriman kepadamu. Tapi kata Nabi Muhammad, tidak. Orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali Nabi mengatakan beruntung dan beruntung. Liman lam yaroni wa amanabi. Orang yang sama sekali seumur hidup tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi, hanya tahu cerita dari leluhurnya, cerita dari guru-gurunya, tapi anehnya kok kita bisa beriman, percaya dan cinta kepada beliau. Mudah-mudahan cinta ini menjadikan kita mendapatkan syafaat, baik syafaat dunia dan tentunya syafaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 hal saja. 3 hikmah Isra dan 1 hikmah Mi'raj. Saya mengutip dalam kitab kuning, kitab tipis, ini bawa kepean saya, kitab Qissatul Mi'raj karya Abil Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardiri. Dalam kitab ini diterangkan berbagai hikmah Isra Mi'raj, peristiwa yang terjadi ketika Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Dalam peristiwa ini banyak peristiwa yang terjadi. Kali ini saya akan menyampaikan 4 hal saja, yang 3 tentang hikmah Isra dan 1-nya tentang hikmah Mi'raj. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat Isra naik kendaraan yang namanya buraq, di tengah-tengah perjalanan Rasul menyaksikan ada orang yang kepalanya ini dipukuli dengan begitu keras. Setelah hancur pulih dipukul lagi, hancur pulih dipukul lagi, begitu dan begitu seterusnya. Maka Rasul pun heran, ini iktibar apa? Qala Nabi ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka? Kata Jibril, mereka adalah kaummu, umatmu, alladzina tatathaqala, orang-orang yang merasa berat, ru'usuhum anis sujudi fi sholatil maktubah, orang yang tiap hari memukuli kepalanya. Digambarkan dalam peristiwa Isra ini adalah orang yang berat kepalanya untuk bersujud kepada Allah dalam sholat al-maktubati, sholat yang difardukan. Maka orang yang sudah peringatan Isra Mi'raj berkali-kali diingatkan pentingnya sholat, diingatkan wajibnya sholat, kok tidak tergugah juga, hatinya belum sadar pentingnya sholat 5 waktu. Ini loh nanti ganjarannya di akhirat, siksanya. Dia akan dipukuli berkali-kali sampai hancur kepalanya karena tidak merendahkan diri di hadapan Allah, bersujud kepadanya. Ini loh siksanya. Orang yang meninggalkan sholat al-maktubati, sholat yang diwajibkan, akan disiksa sedemikian rupa. Maka Bapak Ibu, mari yang belum sadar, paksakan diri ini untuk sholat. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik telah menipu Allah.
Walladzina amanu, menipu orang-orang beriman. Orang munafik menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sendiri telah menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas-malas saja, tidak penuh dengan semangat. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka kalau mau sholat hanya karena dipingin dipandang oleh manusia, karena pamer saja. Berapa banyak orang yang sholat karena perhatian mertua, kalau jauh dari mertua mungkin sholatnya ditinggalkan begitu saja. Berapa banyak anak-anak kita yang mampu sholat mungkin karena ada kehadiran orang tuanya, ketika sudah jauh sholatnya ditinggalkan begitu saja. Orang yang demikian, ingat ada peristiwa Isra yang digambarkan. Hikmah Isra salah satunya adalah ada sebuah peringatan bagi orang yang tidak mau sholat 5 waktu, kepalanya akan dipukul berkali-kali sampai hancur lebur, dipulihkan, dipukuli lagi sebagai siksaan atas orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa yang tadi tergambar adalah peristiwa yang Nabi lalui, perjalanan dari masjid ke masjid. Artinya ini ajaran dan ajakan agar umat Islam sadar, jangan sampai masjid yang dibangun hanya hiasan saja, jangan sampai masjid yang dibangun hanya sebagai properti, sebagai tanda di situ ada umat muslimnya. Masjid atau musola yang dibangun hendaknya setelah dibangun, ayo diisi bersama-sama. Kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Bapak Ibu, kalau saya tanya, ibu dikasih emas, ibu dulu aja, ibu dikasih emas sama suami, Bu, ini emas 1 gram, yang ini 27 gram, ibu milih yang mana? Milih yang mana, Bu? 27 gram. Bapak-bapaknya, Pak Babin tahu-tahu buat undian, ada yang menang hadiah sama Pak Babin, diumumkan ini ada hadiah untuk jenengan Pak, hadiahnya 2 pilihan, Bapak mau milih yang mana? 1 juta atau 27 juta? Kira-kira bapaknya milih yang mana? Yang mana? 27 juta. Nabi pernah bersabda, as-sholatul jama'ati afdal min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu nilainya lebih tinggi 27 derajat dengan satu sholat sendirian hanya 1 derajat. Pertanyaannya, jenengan yang bapak-bapak lebih milih sholat sendirian apa jamaah? Sing tenan, bapak-bapaknya loh Bu, ada hadiah dari Allah. Menurut sabda Nabi, orang yang mau sholat jamaah pahalanya 27 derajat, bukan 1. Pilihannya milih, kamu mau milih yang mana? Milih yang 27 apa yang 1? Ayo jawab jujur. Milih yang 1. Ini kalau coro Gus Miftah goblok apa pinter? Boten coro kula boten ngomong kayak tukang es teh loh nih. Coba ada orang dikasih pilihan nih, hadiahnya kamu dapat 1 juta sama 27 juta. Kalau orang milih 1 juta, orang goblok apa pinter? So, jenengan yang ngomong loh. Kalau suami jenengan tidak pernah sama sekali menuju ke masjid, berarti termasuk golongan orang-orang yang laki-laki, ibunya yang ngomong. Jenengan katanya goblok, bukan kata saya. Ini pilihan jelas, pahalanya 27 derajat. Kalau tidak mampu 5 waktunya, ya minimal sekali lah. Maghrib lumayan, maghrib hadir atau dijadwal. Pak, bapak yang maghrib, nanti saya yang isya, ibu yang subuh. Lumayan. Jadi musolanya tetap ada isinya, masjidnya ada isinya. Coba. Maka pertanyaannya, yang penting sholat. Apa? Sholat itu penting,
tentu jawabnya. Ada yang penting sholat, ada yang sholat itu penting, kok beda-beda. Yang ini yang penting sholat katanya. Saya ganti lagi sekarang. Yang penting ngaji. Apa? Ngaji itu penting, tentu jawabnya. Nah itu bener sih Niki. Yang pertama lagi diulang. Yang penting sholat. Apa? Sholat itu penting, tentu jawabnya. Nah udah bener ini yang ini sekarang. Bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat mah berangkat takbir, rukuk, sujud cepet-cepet aja, setengah menit selesai. Yang penting sholat itu cuma takbir, yang penting ruku, tidak tumakninah, tidak khusyuk, selesai. Bagaimana caranya supaya kita sadar sholat itu penting, bukan yang penting sholat? Ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau annan nahra fi babi ahadikum. Ini hadis sahih Bu, bukan dhaif. Hadis sahih. Lau annan nahra fi babi ahadikum. Seandainya ada sungai, ada bengawan, ada danau, ada lautan yang itu di depan rumahmu, yagtasiluna minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kamu mandi 5 kali di sungai yang ada di depan rumahmu itu. Kata Nabi, hal yabqa min darani syai. Kira-kira di badanmu masih ada tersisa daki atau tidak? Kata sahabat Nabi, qalu la, tidak ya Rasul. Maka kata Rasulullah, fadzalika matalus sholawatil khams, maka begitu juga sholat 5 waktu yang Allahu bihinnal khotoya. Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan dari tubuh kita sebab kita mau sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka ayo hikmah Isra Mi'raj ini, di perjalanan digambarkan siksanya. Ayo sadar bareng-bareng kerjakan sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa peristiwa yang terjadi ketika Isra? Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra itu ada sebuah gambaran yang luar biasa. Ada orang mengangkat kayu bakar, diangkatnya oleh orang itu tidak kuat, berat. Anehnya begitu tidak kuat, bukan dikurangi, malah ditambah lagi olehnya, ditambah kayunya. Diangkat lagi tidak kuat, bukan dikurangi, ditambah lagi kayunya. Tidak kuat, bukan dikurangi, ditambah dan ditambah. Rasul sampai heran, ya Jibril, man haula, ya Jibril, siapa mereka? Kok ada orang yang gobloknya tikel-matikel. Tikel-matikel mboten niki. Enten tiang ngangkat kajeng mboten kiat, kan nek mboten kiat kudune dikirangi. Lamun ieu mah lain dikurangan geus teu kuat, dan ditambahan. Ini orang goblok enggak kira-kira? Rasul heran, man haula ya Jibril, siapa mereka? Kok ada orang yang ngangkat kayu bakar tidak kuat, bukan dikurangi, tapi malah justru ditambah lagi dan ditambah lagi. Kata Jibril, hadzal rajulu, ini laki-laki min ummatika, dari umatmu, umat yang ketika di dunia diberikan amanah, sudah amanahnya tidak mampu, tidak selesai, masih menyanggupi amanah yang baru. Ada orang dititipi jabatan tidak mampu, ditambah jabatan lagi, diambil lagi padahal tidak mampu, akan jadi beban di akhirat. Ini gambaran orang yang tidak amanah tapi tetap menerima amanah baru. Kira-kira jenengan sedaya dititipi amanah mboten? Dititipi amanah apa tidak? Orang menikah saja, begitu menikah, kata Pak KUA, baca siwat taklik enggak? Baca. Ketika dibaca isi siwat taklik, amanah bukan? Amanah. Begitu sudah dinikahkan, anak putri jenengan diserahkan kepada suaminya. Nah, ini anakku kukasihkan kepadamu, lahir batinnya, rambut sekutu-kutunya sampai ke kuku-kukunya, silahkan kamu bawa. Anak perempuanku, jaga sebaik-baiknya, jadikan dia ahli surga. Ini amanah atau bukan? Tapi berapa banyak
Orang laki-laki diberi amanah, anak perempuan kesayangannya diserahkan, nah bawa, padahal anak ini dipelihara orang tuanya sejak lahir, dari kandungan sudah diwiridkan, keluar diberi nama ya syukuran, dibesarkan, disekolahkan, lulus kuliah dipesantrenkan, begitu dititipkan. Berapa banyak perempuan yang disia-siakan oleh suaminya? Banyak enggak? Ini orang kayak gini amanah enggak? Was gak amanah, sudah gagal, nyari lagi yang baru, pengen nambah lagi, yang pertama aja masih gagal. Belajar dulu supaya apa? Amanahnya terjaga. Sekarang saya kasih gambaran umum manusia, Bu. Ketika dulu Allah ciptakan alam dunia, semua dikasih tawaran oleh Allah, ini amanah, hei gunung, pegang amanah ini loh Islam, ini agama tauhid, pegang. Apa kata gunung? Lah, tidak, no, saya tidak kuat. Allah kasihkan kepada lautan, ini laut, amanah dariku, pegang. Tidak ya Allah, aku tidak sanggup. Padahal laut sangat luas, lebih luas daripada daratan. Allah berikan kepada pepohonan, tidak berani juga. Tapi anehnya, ketika amanah ditawarkan kepada manusia, ini manusia pegang amanah, manusia sanggup, berani menjawab. Qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami menjadi saksi di zaman azali, kita belum lahir, kita sudah berani menjawab kesanggupan menerima amanah dari Allah. Apa amanahnya? Keimanan, ketauhidan, keyakinan, kesiapan ibadah, kesiapan memelihara alam semesta. Tapi nyatanya berapa banyak hamba terlahir ke dunia setelah sudah punya akal pikiran, lupa terhadap amanah dari Allah yang dititipkan ketika di alam azali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini loh gambaran Isra Nabi ketika berjalan naik buruk, ada orang semacam ini. Kalau kita sekarang mungkin termasuk golongan orang yang digambarkan ini, ayo dari Isra Mi'raj kita bertaubat, lihat tema kita. Mari kita tingkatkan keimanan yang kokoh untuk membentuk pribadi muslim. Amanah kita jaga, apapun ceritanya. Diberi amanah sebagai kepala desa, jaga amanahnya, insya Allah berkah hidupnya. Kalaupun berbicara sebuah kesalahan dan dosa, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tapi kalau kita mau bertobat, ingat, siapapun bertobat kepada Allah pasti diampuni. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan pintu taubat bi arba'ati alafin qabla khuliqa Adam. Allah sudah siapkan pintu maaf untuk manusia yang diciptakan nanti 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Amin ya rabbal. Bagaimana caranya? Banyak-banyak membaca Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ya Rasulullah,
Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasalan dengan betul ngantuk kan, tinggal tampil. Punya istri amanah kita jaga. Berapa banyak seorang suami begitu indahnya ketika bercanda dengan istri tetangganya. Enten boten wani ngaku. Berapa banyak orang yang begitu mudah dan ringannya bercanda dengan wanita yang bukan muhrimnya, tapi begitu sulit romantis dengan istrinya sendiri yang berada di sampingnya, yang setiap hari tinggal bersama di rumahnya. Enten boten? Enten wong lanang niku wis dinikahke niku sing halal, nang omah rata iso karo sing wedok goyang setitik malah perang. Goyang setitik malah ribut. Tapi dengan istri orang begitu bercanda, masya Allah, cekakaan begitu indahnya, padahal hukumnya dosa. Amanah harus dijaga. Ada laki-laki yang gayanya begitu mesra, masya Allah, begitu ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang tolong sini, yang apa mas, ini ada tamu, tolong buatkan kopi, sama istri buatin kopi. Masya Allah, yang mohon maaf lupa, rupanya dia bukan senang ngopi tapi ngeteh. Oh nggih mas, dibuatkan teh sama istrinya. Begitu tehnya nyampai, yang nggak enak ini tamu, ini teman mamas, ini teman akrab, kalau bisa carikan gorengan atau bakso atau apalah di sana. Oh iya mas. Begitu istrinya keluar, saudaranya tanya, kamu kok begitu hebat betul dengan istrimu, kenapa kamu bisa begitu mesra, apa resepnya? Ini bukan masalah resep kan, saya itu lupa nama istri saya, makanya manggilnya sayang-sayang terus. Punya anak amanah bukan? Kira-kira perlu dijaga tidak? Kalau anak adalah amanah dijaga, bagaimana caranya? Ajari tauhid sedini mungkin. Ajari anak-anak kita sifat 20, ajari aqidatul awam, ajari kitab-kitab kecil, ajari tajwid supaya baca Qur'annya benar, karena baca Quran perlu dengan tajwid. Kalau tidak dengan tajwid maka hukumnya akan dosa. Begitu diterangkan dalam kitab Jazariyah. Wal akhdhu bit tajwid hasmul lazimu, wal akhdhu bit tajwid hasmul lazimu. Gak usah ditabuhi, aku ora iso. Malam yujawidil Qur'ana asimu, malam yujawidil Qur'ana asimu. Wal akhdhu bit tajwid hakmun lazimu, mengambil ilmu tajwid itu hadmun, wajib. Malam yujawidil Qur'an afimu, siapa baca Quran tidak pakai ilmu tajwid maka dosa hukumnya, kecuali orang belajar atau sudah kadung tua renta. Ora apa-apa wis kadung tua angel, sing penting purun maca Quran, mboten napa-napa. Ampun jenengan terus kapok, aku ora maca Quran meneh lah, ora nggo tajwid dosa kok. Mboten, pokoke diwaos. Nek pun sepuh angel tetep wonten ganjaran, nek salah angsal setunggal, nek leres angsal pahala kalih. Ngoten mawon. Pokoke maca Quran mawon. Niki. Anak amanah. Didik tahu ilmu tauhid. Tahu sifat 20. Ajarkan, titipkan di TPA kalau kita tidak mampu baca Quran. Titipkan pada guru-guru ngaji. Titipkan kepada orang-orang solih, para ustadz, para kiai, supaya anaknya nanti jadi anak yang solih. Untuk apa? Supaya anak kita pun bisa memegang amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rasa kesuai ini targetnya pokoknya 30 menit. Udah kelewat belum? Kelewat? Empun 30 menit gini. Karena pun 30 menit jenengan imutakan. Kemudian hikmah Isra yang ketiga, boten kabeh Bu, nek kabeh wah Bu. Kitab Qissatul Mi'raj itu tipis, tapi kalau dibaca itu butuh waktu 21 hari baru selesai. Saya ngaji ini kilatan Ramadan 21 hari di pesantren saya tempat Abah Yai Samsudin Nawawi Kalianda, butuh waktu 21 hari baru selesai. Padahal tipis kitabnya. Lah kalau saya sekarang diundang Isra Mi'raj suruh menjelaskan itu semua, berarti jenengan butuh nyewa kula sebulan.
mboten wangsul. Jenengan telepon kalih Roy Surya, kalih kiai sing teng mriki Ustaz Baidowi, jenengan telepon. Ayo Pak Yai ngaji kisah Isra Mi'raj supaya runtut peristiwa terjadinya begini dan begini. Ada apa dalam Isra Mi'raj? Nah niki kula namung 3 mawon. Yang terakhir, di tengah perjalanan ini Nabi Muhammad SAW menyaksikan ada orang yang setiap hari menggunting mulutnya sendiri, digunting dengan tang dari besi, diguntingnya setelah pecah, digunting lagi, pecah, digunting lagi, begitu terbelah, digunting lagi, pulih, digunting lagi. Nabi heran, kok ada? Ya Jibril, man haula? Jibril, itu siapa? Yang tadi bawa kayu bakar, tidak kuat ditambah lagi. Yang tadi seperti itu diberikan amanah tidak kuat malah diterima. Ya sekarang kok berganti, ada orang yang lidahnya, lisannya, mulutnya diguntingnya oleh dirinya sendiri, begitu pecah, terbelah, pulih, malah diulang lagi dan diulang lagi. Siapa mereka? Kata malaikat Jibril alaihissalam, mereka adalah haula'i khutobah, mereka adalah para penceramah. Niki hati-hati, ini rada angel niki. Kulo jane rada wedi ngomong iki. Tapi ini penting saya sampaikan. Haula'i khutoba'il fitnati. Mereka adalah para penceramah, ahli khutbah, tukang manggung, tukang dakwah, tapi dakwahnya menimbulkan fitnah dan huru-hara. Dari dakwahnya malah provokasi, mengajak masyarakat untuk memberontak kepada negara yang sah. Karena kalah pilihan, kalah dukungan, ceramah di mana-mana, seolah-olah yang terpilih zalim, seolah-olah yang terpilih bukan orang yang baik dan benar. Padahal perputaran yang terjadi adalah atas takdir dari Allah Subhanahu. Kalau hari ini ada orang kalah pilihan, kok musuhannya masih sampai sekarang, berarti dia termasuk khutoba'ul fitnati, orang yang ahli ceramah, ahli provokasi, tidak sadar, tidak move on, sadar terhadap kekalahannya. Ini loh kompetensi. Yang menang, yang kalah yang harus ngalah. Yang namanya menang ya silahkan berjuang, yang kalah ayo ngalah, dukung perjuangan siapa yang menang. Presiden pilihan sudah menang Prabowo, ya sudah ikuti jalurnya Prabowo. Kemarin Jokowi, ikuti Jokowi. Khutbah yang benar ini adalah yang tidak meremehkan pemimpin yang sah. Kenapa? Kata Rasulullah, siapapun meremehkan ulama, meremehkan pemerintah yang sah, ini nasibnya akan bahaya. Orang yang meremehkan ulama akan tidak berkah. Orang meremehkan pemerintah juga tidak akan dapat program pemerintah. Mboten. Oh, masyarakat kon gotong royong ora mangkat. Mending sing ngwe rokok sebungkus lumayan. Wis ora mangkat ngomong. Diajak rapat ramangkat kadung mau angkat menong ae ora ngomong-ngomong. Begitu metu kok rapat piye Kang pendapatku menurut Pak Kadus karo Pak Lurah mau? Setuju ora lho kok menang wae. Aku ki jane ora cocok. Tapi aku gak penak nek tak lawan kok di wong akeh. Kan sik kendel aku karo Lurah. Lurah lho asine ki goblok. Cuman aku ki arep ngomong ra penak. Enten banget yang ngoten iki. Rapat diam aja begitu keluar jadi provokator. Ada enggak? Nih loh, orang yang kayak gini pasti tidak dapat berkah. Apa berkah dari pemerintah? Ya ora oleh program dia mboten. Ada yang satu jalur disuruh apa-apa surah gotong royong nggak berangkat, yasinan tahu mangkat. Kata kepala desa yang ke sana jalannya biarin aja. Masyarakat dengan susah diatur. Dia mboten. Kata presiden juga begitu, dia kasih program nih loh, program pemerintah. Nih Pak Babin, nih aturan ikuti. Pak Babinnya ngelawan, nggak dipecat sudah alhamdulillah ya kan. Masih dapat gaji bulanan alhamdulillah. Lah kalau melawan pemerintah ya selesai. Ini loh, hati-hati. Khutoba'ul fitnati ummatuka yaquluna ma la yaf'alun. Seorang penceramah mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Ini loh. Ini ngeri. Niki ya para kiai, para ustaz, para pendakwah nih. Patah ngomong pinter nggih mboten. Tapi ngelakoni angel mboten. Masya Allah, angel. Lah kalau seorang khutbah, seorang penceramah ngomongi pinter tapi gak ngelakoni, kok
jamaahnya tidak ikut, jangan salahkan jamaah, bisa jadi kita yang tidak bisa jadi contoh. Gebatan orang tua pengen anaknya rajin ke masjid tapi orang tuanya tidak pernah ke masjid, jangan salahkan anaknya, jangan tempeleng anak-anaknya karena dia sendiri tidak pernah hadir di masjid. Kalau anak kita baca Quran aja sulit, jangan salahkan anak kita, jangan-jangan kita tidak pernah tampil di depan anak kita memegang Al-Quran untuk dibaca. Nih gitu, khutbah, penceramah, dai, ngomong gampang, ngelakon ini angel. Kalau tak cerita ulang, ini kalau nanti cerita tampakan mereka. Apa desa apa samping sana yang ada pasarnya Gunung Raya. Kalau nak memberikan buatan nangkat, jangan butuh mereka cerita niki. Kalau sering cerita niki, mulai epipar contoh. Ada seorang anak punya kebiasaan yang unik. Apa kebiasaannya? Makan gula merah. Unik boten? Boten unik kan bermakan gula merah. Tapi makannya sekali makan sehari 2 kilo. Pagi 3 gelondong, jam 8 3 gelondong, jam 11 3 gelondong, 2 kilo sehari. Ini unik nggak anak kayak gini? Saking uniknya emaknya kan bingung, gimana caranya anak saya ini supaya tidak makan gula berlebihan, karena gula meskipun manis kalau terlalu banyak dikonsumsi nanti pankreasnya akan rusak. Gula juga kalau orang anti gula tidak pernah makan gula sama sekali, pankreasnya juga akan rusak, juga akan hilang manisnya. Ini harus makan gula tapi kalau kebanyakan bahaya. Orang tuanya bingung gimana cara ngobatinnya, tiap hari dimarah, jangan makan gula kebanyakan nak, semakin dimarah semakin banyak yang dimakan olehnya. Kalau gulanya disumputin malah minta kepada tetangganya, tetangganya melarangnya makan gula juga malah ngambil di warung tetangga tanpa izin kepada pemiliknya. Kan repot. Ini anak kayak gini nih, anak perempuan senang makan gula sehari 2 kilo, bayangkan. Emaknya bingung, akhirnya emaknya coba datang ke kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai Mahfud, niki kula sowan jenengan. Niku lho, kula gadah putri, kok senengane niki kok kalih gula merah. Ya ora apa-apa tau gula merah kaya, tapi kalih kilo Mbak Yai, 2 kilo akeh tenan. Ya mending diweke aku wae. Lah terus nggih kula nyuwun tulung jenengan suwuk diobati kersane anak kula niku mantun. Oh nggih ngene, tak obatane. Bismillahirrahmanirrahim. Jupa japu, kaya sumambu, mari kerapmu orang, mari kan. Wali bukannya mari malah dadi 3 kilo. Waduh, diobati Pak Yai bukannya kapok malah mangan gula dadi 3 kilo. Waduh, ini berarti untuk penyakit non medis iki. Berarti anakku itu kesurupan lagi, penyakit medis ini. Akhirnya sudah musyawarah dengan suaminya, kata suaminya berarti anak kita bukan penyakit kesurupan, ini coba kita bawa ke dokter. Sama ibunya dibawa ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, oh iya Bu, ada apa? Saya mau ngobatin anak saya. Emang sakit apa? Sehat, anak ibu gemuk, perutnya aja majikomnya dibawa, masa nggak sehat? Sehat Pak dokter, tapi saya pengen anak saya sehat, lebih sehat lagi. Emang apa masalahnya? Anak saya itu Pak dokter senengannya makan gula merah. Kata dokter, ya kalau cuma makan gula merah tuh biarin Bu, tapi 2 kilo sekarang 3 kilo Pak dokter. Wih, 3 kilo, waduh. Ya sudah kata dokter, nanti saya obati. Coba Pak dokter kasih resepnya. Udah, ibu pulang ya Bu, ibu pulang ke rumah. Ingat, hitung dari sekarang, setelah 30 hari ibu balik lagi ke sini. Kok pulang? Obatnya? Nggak usah, pokoknya ibu pulang aja. Pulang ke rumah, ingat, dari sekarang 30 hari, 1 bulan ibu datang lagi. Akhirnya pulang. Begitu pulang ke rumah, anaknya masih makan gula, tetap 3 kilo. Sudah 1 bulan gregetan emaknya. Sudah 1 bulan pas saya harus datang lagi ke dokter. Begitu datang lagi, ibu gimana? Ya Pak dokter, sudah 30 hari saya menunggu, berarti sudah 30 kilo gula yang habis, dikali 2, 60 kilo, kalau kali 3 berapa yang dimakan? Kalau sehari 3 kilo kali 30 berapa? 90. Bangkrut enggak itu? Ya bangkrut orang tuanya, ya bangkrut kesehatan anaknya. Datang lagi Pak dokter, sudah 90 kilo gula merah habis selama 30 hari. Saya sowan lagi ke sini, pengen anak saya diobati. Baik Bu, saya akan obati anak ibu. Kata dokter, nak,
mulai sekarang kamu pulang, nanti kalau makan gula dikurangi ya, yang tadinya 3 kilo nanti 2 kilo 8 on saja, besok dikurangi lagi 2 kilo 6 on saja, besok dikurangi terus ya nak. Udah kayak pulang bu, pulang apa kayak gini, kata ibunya. Kalau ngomong kayak gitu mah Pak Dokter, tiap hari saya ngomong, anak saya cubit, saya jewer, saya tempeleng kadang-kadang lagi makan gula. Kok Pak Dokter enak betul ngomong kayak gitu, suruh pulang, obatnya mana? Udah ibu pulang aja, pulang. Begitu pulang, aneh, di hari pertama pulang makan gulanya berkurang, 2 on dikurangi, 2 on dikurangi, genap 1 bulan anak itu sudah tidak makan gula kecuali hanya untuk minum kopi, minum teh atau minum es saja. Ibunya kan heran, loh diobati nang kiai disebul malah dari 3 kilo, digawa nang dokter gue diomongi ojo makan gula tuh bahaya nek kakean dikurangi wae, kok iso. Ibunya setelah 1 bulan datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok ibu balik lagi, emang nggak sembuh anaknya? Justru itu Pak Dokter, saya heran, saya ngomong tiap hari saja anak saya nggak sembuh, tapi saya bawa ke dokter kok bisa sembuh, cuman dia omongin kayak gitu doang, saya juga bisa ngomong kayak gitu, kok dokter ngomong kayak gitu bisa sembuh coba. Kata dokter, ingat nggak Bu, ibu datang pertama dulu ke sini 30 hari saya suruh pulang, suruh datang lagi. Apa yang saya lakukan? Sebelum saya nyuruh anak ibu berhenti makan gula, saya puasa 30 hari tidak makan gula. Maka ketika saya ngomong, anak ibu nurut. Paham betul Bu kalau cerita ini, paham betul? Apa artinya? Kita nyuruh anak kita sholat mati-matian, kita tempeleng, kita tendang ke masjid, jangan mimpi anak kita akan nurut dengan kita kalau kita sendiri tidak sholat. Kita nyuruh anak kita jadi anak soleh, baca Quran tiap hari, maunya tiap hari baca Quran, ngaji. Nah jangan ngimpi anak kita menjadi ahli Quran kalau bapak ibunya saya tidak pernah megang Quran, apalagi membacanya. Ini loh hikmah sebuah cerita ini. Kalau bikin anak soleh, orang tuanya dulu harus soleh. Ayo soleh bareng-bareng. Caranya berbut, ya kumpul kali para ulama, kurun ngaos ngaji bareng-bareng ngeten niki lho. Ampun meremehkan para ulama, titipkan manis takhaffa bil ulama khosiraddin. Siapa meremehkan ulama akan celaka agamanya. Ada guru ngaji di depan rumahnya, ada guru ngaji jumlahnya 10 di desanya, kok anak kita biarkan, tidak kita titipkan, berarti meremehkan ulama, maka khosiraddin, akan celaka agamanya. Manis takhaffa bil umaro, siapa meremehkan pemimpin negara dari RT sampai ke negara presiden, maka khosirat dunia, dia akan celaka dunianya. Kenapa? Pasti program tidak akan sampai kepadanya. Ya iyalah ngelawan kok arah oleh PKHW rasido di data orang itu nasu-nasu dasar gara-gara Pak Kadus. Wong aku dulure ya ora oleh. Urung apa-apa wis ngono kuwi Bu, padahal datanya belum nyampe ke pusat udah protes. Kayak dulure RT ya oleh. Aku kan udu. Lah kayak gini meremehkan pejabat, apa yang terjadi? Khosirat dunia, celaka dunianya, program tidak akan sampai kepadanya. Ini yang terakhir, ini pun rampung hikmah ini sing Isra. Sekarang hikmah Mi'raj. Oke. Hikmah Mi'raj saat ini. Hikmah Mi'raj apa? Begitu Nabi dinaikkan naik ke langit, di langit pertama Nabi bertemu dengan manusia yang Nabi tidak pernah bertemu dengannya. Begitu dilihat ada orang di langit, Bu, ini ilmu hakikat nggih. Jangan coba bayangke nang kursi apa napa kayak ketemu wong ngoten nggih. Nek kita ajeng belajar ilmu hakikat tentang Isra Mi'raj, jenengan kedah sowan teng dalemipun Rama Yai Mahfud Tanglet. Apa hakikatnya tentang Isra Mi'raj yang sebenarnya jika dilihat dari ilmu tauhid, dilihat dari ilmu tasawuf, bukan dari ilmu syariat. Enten Bu benten niku ilmune wong sing pun thariqah. Nek sing thariqah baru mudeng. Oh ngene to maksud iki. Nek kula ngomong ke syariat mawon kula ora ahli thariqah. Niki, begitu sampai ke langit pertama, apa yang ditemui Nabi? Ada orang kalau melihat ke kanan tertawa, tersenyum gembira. Begitu melihat ke kiri menangis terseduh-seduh, nangis sejadi-jadinya. Dilihatin sama Nabi. Begitu menengok ke kanan tertawa, ke kiri menangis. Nabi heran, lah kok ada, siapa ini?
Begitu lagi tertawa ke kanan, ke kiri menangis, Nabi langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bil ibni sholih, selamat datang wahai anakku yang sholih, kata Nabi Adam alaihissalam. Rupanya orang ini Nabi Adam alaihis wan nabiyyu sholih, selamat datang bil ibni sholih, wahai anakku yang sholih dan Nabi yang sholih, selamat datang. Nabi heran, kok dia ngomong kayak begitu dengan saya. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Wahai Jibril, ini adalah bapakmu, hadza abuka, ini bapakmu Adam alaihis salam. Lalu kenapa ketika beliau menengok ke kanan kok tertawa, ke kiri menangis? Dijelaskan dalam kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Ahmad Ad-Dardiri, Nabi Adam kalau ke kanan tertawa, kenapa? Dia melihat dari jutaan, triliunan, miliaran manusia yang ada di bumi, yang pernah hidup di dunia. Dia lihat yang bagian kanan adalah cucu-cucu Nabi Adam yang punya jatah masuk ke dalam surga Illiyin. Orang-orang yang soleh berada di sebelah kanan. Oh, ini loh rombongan cucu-cucu saya yang akan masuk surga. Nabi Adam tertawa tersenyum gembira. Kenapa? Cucunya masuk surga. Tapi Nabi Adam pun menangis ketika melihat ke kiri. Masya Allah, di sebelah kiri ada cucu-cucunya yang punya jatah masuk ke dalam neraka. Kok ada cucuku yang masuk neraka ya Allah? Padahal dari satu jasad, satu jiwa dengan Siti Hawa punya anak turunan terbagi menjadi dua. Ada yang takwa, ada yang fujur, ada yang taat, ada yang laknat, ada yang ikut aturan agama, ada yang melanggar aturan agama. Menangis Nabi Adam, itu semua adalah umatku, itu semua adalah anak cucuku. Kok ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Menangis Nabi Adam. Jenengan ndek anak siji utawa loro telu, sing niki dados wong soleh, sing niki mboten soleh, jenengan nangis mboten kalau ningali sing mboten soleh? Nangis mboten? Jenengan mesti ngrutu, ya Allah aku salah opo? Uripku salah opo ya Allah? Kok bisa saya punya anak yang ini jadi orang solih? Ya mungkin tidak jadi kiai tapi orang baik, bakti dengan orang tuanya. Kok yang ini ya Allah melawan saya? Ada apa ini? Kita aja menangis Bu, padahal mungkin anak turun kita cuma berapa. Apalagi Nabi Adam, orang pertama yang kemudian melahirkan manusia berikutnya, pasti akan tertawa ketika melihat yang masuk surga dan akan menangis ketika masuk ke dalam neraka. Gitu. Nabi Adam. Kira-kira jenengan bakal nangis mboten nek ngeten niki kasuse? Wonten anak jenengan kok sing mboten soleh nangis mboten? Nangis. Nek pengen mboten nangis, ayo didik anak kita supaya ahli sholat, ahli Quran, nek sugih ahli zakat, yo ahli sedekah, yo ahli pengajian. Cara pripun? Sejak dini ajari kalimat tauhid, titipkan kepada ustaz atau kiai di TPA. Titipkan di pesantren kalau memang sudah waktunya atau sudah mampu. Kada kiai dukung bersama buat pesantren di sini kalau belum ada pesantrennya. Syukur musenek. Barang-barang dirikan, didukung barang-barang. Harta jenengan jangan dicurahkan tuh pesantren, tidak akan pernah habis-habisnya menjadi saksi di akhirat nanti. Dorong, pasrahkan kepada guru ngaji, dorong sebisa mungkin. Seperti Imam Syafi'i, ketika ibunya menitipkan anaknya, pasrah bongkoan lahir batin. Kenapa Imam Syafi'i sudah dititipi pesan sama ibunya? Imam Syafi'i itu sudah dititipi pesan oleh bapaknya. Mak, kalau bapak sudah tidak ada, ini bahasa Indonesia kawan guys. Colonnya kan ngomongnya jauh, tapi itu ngomongnya Arab. Kalau bapak sudah tidak ada, ini duit nih, ada duit 3.000 dirham. Nanti uang ini gunakan untukmu hidup dan juga untuk menghidupi anak kita ngaji belajar agama. Begitu Imam Idris, bapaknya Mas Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i sudah menginjak dewasa, kira-kira usia 6-7 tahunan. Ibunya ingat pesan suaminya kalau anaknya harus dititipkan di pesantren. Akhirnya sama ibunya diantar, dikasih, dibawain duit yang titipan suaminya tadi. Dihabiskan uangnya, Pak Kiai, saya titip anak saya.
ini anak saya namanya Muhammad ibnu Idris, ini namanya Muhammad, anaknya Idris. Asy-Syafi'i ini jeneng daerah sama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini begitu dititipkan anaknya, ini modalnya Pak Kiai. Siapa guru Imam Asy-Syafi'i? Yaitu Imam Malik, pengarang kitab Muwatta yang lumayan tebal Bu. Kalau ditaruh di meja ini tebalnya segini kitabnya, punya Imam Malik ini. Begitu dititipkan ke kiainya, kata kiainya, Bu, anak ibu saya terima, tapi punya syarat. Anak ibu harus bisa membaca kitab Muwatta karya saya. Oh nggih. Begitu sudah ditinggal pulang, Imam Syafi'i dicoba dikasih kitab Imam Malik, rupanya Imam Syafi'i bukan orang biasa. Kenapa? Begitu menghadap kepada gurunya Syafi'i, apa yang kamu dapat? Sudah kamu baca Muwatta? Kata Imam Syafi'i, wahai kiai, wahai abah yai, wahai guru, saya bukan cuma bisa membacanya, tapi saya sudah hafal kitab Muwatta yang jilidnya aja sangat segitu tebalnya. Imam Malik heran, loh, lah kamu kok bisa hafal kitab saya? Wong saya aja ngarang tidak hafal kamu. Kok kamu bisa, wahai Syafi'i? Ya kiai, akhirnya dinaikkan kelasnya karena anak pintar soleh. Maka Imam Syafi'i belum menikah saja sudah jadi mufti, penentu hukum. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sah, ini batal. Belum nikah, masih bujang, ganteng, sudah solih, sudah hafal Quran. Bahkan diceritakan dalam kitab Imam Syafi'i ini Bu, kalau gadah kitab gini Imam Syafi'i tumbas kula. Jenengan niki mazhabé napa nggih? Mazhabé napa? Asy-Syafi'i. Tapi kalau tanglet gadah kitab mboten larang duit. Kudune nek ngaku pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, jare Nabi Muhammad maca Quran, gadah Quran mboten? Gadah kan? Sekarang kita ngaku bermazhab Asy-Syafi'i, kitab Imam Syafi'i sing paling terkenal ini kitab Al-Ghadah mboten? Lah mboten, aneh kan? Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu cara bahasa Indonesia surat. Surat yang Imam Syafi'i kirimkan kepada raja menjelaskan tentang Islam. Kata buatan kitabnya. Oh, iya toh. Jadi mazhabnya Syafi'i. Nah, kitab Ar-Risalah itu masih di sampul depan muqaddimah saya baca. Imam Syafi'i baru usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Keren buatan. Anak jenengan pun hafal keren. Masya Allah pak buru-buru apal. Wong Iqra wis 5 tahun pakai Iqra siji wae. Kok apal 7 tahun, Masya Allah. Ada apa salahnya di mana? Begitu ngaji kitab Imam Malik, kitab Muwatta ini hanya naik kelas. Begitu sudah dewasa, ibunya dulu waktu ngantar Imam Asy-Syafi'i pesan. Apa pesan ibunya? Nah, kalau kamu nanti ngaji, aku titipkan kepada kiai, ingat, kamu jangan pernah mimpi bisa pulang, jangan pernah mimpi kamu bisa bertemu dengan ibu. Kalau kamu pulang tidak terhormat di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Apa buatan pesan ngeten iki? Apa buatan? Jenengan punya anak dititipkan di pesantren. Nah, kamu jangan pernah mimpi bisa bertemu dengan ibu, meskipun ini ibu kandungmu. Kalau kamu ngaji di sini tidak mulia, tidak dihormati manusia dan tidak mulia di hadapan Allah. Apot buatan? Wah, apot Bu. Lah saiki jangankan diomong ngoten niku, wong guru yasinane kon mulih saiki yo. Pak Kiai, anak saya tak bawa pulang dulu. Mau ngapain? Mau yasinan. Ya mbok sekali-kali kue yasinane sing dijujune teng pesantren ngoten mawon, rasa dikopali. Yasinan teng pondok biasa. Ben sing tenanan ngaji ne sakniki mboten, lho diusungi bali. Guru yasinan to. Niki lho. Niki lho. Ini lho pesan ibunya, kamu jangan pernah mimpi pulang ketemu dengan ibu. Kalau kamu tidak mulia di hadapan manusia dan juga tidak mulia di hadapan Allah. Nangis Imam Syafi'i, mongko ngaji ini tenanan Bu. Begitu sudah cerdas, pintar, suatu saat jamaah Imam Syafi'i haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah orang-orang yang haji bercerita bahwa di kampung saya ada anak solih dititipkan ke Imam Malik, beliau jadi mufti dan beliau sudah hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya
di Mekah ngedengar cerita orang-orang juga. Loh, itu ngomongin siapa sih didengerin sama dia? Ngomongin Syafi'i. Apa anak saya ya? Dia datangnya orang didengerin. Siapa yang kamu ceritakan? Anak muda bu, masih bujang, ganteng, solih di kampung saya. Namanya Muhammad. Katanya bapaknya namanya Idris dari Asy-Syafi'i. Oh, kata ibunya, tolong sampaikan kepada dia, aku ini ibunya sudah menghalalkan, membolehkan dia untuk pulang. Kenapa? Karena ibunya yakin anaknya sudah mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Sudah diceritakan di Mekah masih bujang. Lah kalau anak kita kadang masih bujang, jangankan di Mekah diceritakannya, di lingkungan aja diceritakan keburukannya. Enggak boten? Anake paico no. Karelamu ngaji belenjo aku ngesloncat meja. Gurune sing ngaji diketak komburi. Masya Allah, Imam Syafi'i jadi cerita baik masih bujang di Mekah. Emaknya penasaran, kok anak saya begitu indah dalam cerita-cerita orang. Akhirnya pesan ke orang tadi, nanti kamu pulang ke sana sampaikan bahwa ibunya sudah membolehkan dia pulang. Begitu sampai lagi ketemu Imam Syafi'i pulang haji, disampaikan, wahai kiai, walaupun muja kiai lah bahasa enaknya, wahai kiai, saya ketemu dengan seorang perempuan, katanya itu adalah ibumu. Kata beliau, engkau sudah boleh pulang. Nangis bu Imam Syafi'i. Kenapa? Oh, berarti saya sudah dianggap mulia oleh ibu saya. Ini saatnya saya pulang bertemu ibu saya. Alhamdulillah ibu saya masih hidup, belum meninggal dunia. Ada hak saya bertemu dengan ibu saya. Imam Syafi'i kemudian pamit kepada jamaahnya, para jamaah, saya sudah diperbolehkan boyong dari pesantren oleh ibu saya mohon pamit. Jamaahnya ribut, ya Allah, yai kita mau pulang kampung, ayo kita urunan bareng-bareng, sing duwe kopi sekintal ya sekintal, sing duwe beras sekintal sekintal, duwe kuda ya kuda, duwe nopo buah anggur ya anggur, duit ya duit. Walhasil dalam kisah yang membawa hadiah Imam Syafi'i itu sampai 100 ekor kuda. Kata boten? Kata boten? Saking mater suwene jamaah duwe kiai solih sampai dibetake hadiah. Yang membawa hadiah Imam Syafi'i itu 100 ekor kuda. Pertanyaan saya, jenengan pernah mboten berpanen kopi? Pak Kiai, saya kalau sampai 100 ekor kuda nggak kuat. Udahlah 10 kilo kopi saja Pak Kiai. Pernah nggak? Datang duitnya nggak usah kopinya, repot kiainya ngejual lagi. Sekarang 150.000 misal harganya kali 10 kilo, kon 1,5 juta toh. Niki Pak Kiai kalau panen kopi mater suwun nggih ngalap barokah niki damel jenengan ikhlas lahir batin supaya anak saya pernah mboten? Pernah mboten? Yang Mas Syafi'i dititipi dititipi hadiah untuk ibunya sampai 100 ekor kuda. Yang Mas Syafi'i pulang membawa bekal dari jemaahnya. Setelah pamit sampai kira-kira kurang 1 kilo, ngutus utusan, kamu temui ibu saya dulu, sampaikan bahwa anaknya sudah mau datang. Santrinya datang menghadap ibunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya dititip pesan, kata kiai saya Muhammad Asy-Syafi'i, katanya suruh menyampaikan bahwa beliau sebentar lagi mau datang. Di mana dia sekarang? Kira-kira 1 kilo dari sini sudah bisa. Ini adab tata krama bu, neng jenengan ajeng pulang kampung, neng bapak mama teng Jawi atau teng Lampung Barat, teng Lampung Selatan, neng ajeng dugi berkabar rien. Neng duwe HP yang gua HP, nang duwe yang gua surat. Ngabari rien bu, kalau enggak khawatir ya kalau jenengan datangnya sendirian, wis arek dolan gone mamae ngomong sak bis orang ngomongnya kejutan. Ya pingsan bapak yang ngelantak nang omah beras sing 2 kilo jejak. Jenengan bawa orang sebis atau stres bapaknya. Dasar anak pekok teko ora ngomong-ngomong. Lah wong sebis ya tak pakani opo? Ngomong dhisik. Dan itu sampaikan dulu pesannya. Begitu disampaikan, kata ibunya nanya sama yang tadi menyampaikan, apa yang dia bawa? Kata santrinya, beliau membawa 100 ekor kuda berikut bekal-bekal yang telah dikasih oleh santri-santrinya. Ibunya langsung ngomong, nah sampaikan kepada Syafi'i, saya cuma pingin kehadirannya, saya tidak pingin hartanya, suruh dia balik lagi ke sana.
kembalikan harta-harta yang telah dititipkan padanya. Aku hanya ingin dia mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah, bukan pengen harta bendanya. Pertanyaan kula teng jenengan, kira-kira nan jenengan duwe bojo merantau, wali gur menungso tok nesu mboten? Nesu mboten? Lah Imam Syafi'i betul hadiah teng mama niku, malah mama nesu kon balik nih. Masya Allah jenengan duwe bojo merantau puluhan tahun balik kok ruang tok nesu mboten? Masya Allah lanang pekok utangmu lo ngerti ora sak desa tiap umat iki lo anak sing pertama gur meriang wae sing nomor loro umbelan nomor telu mah goblok sekolah bolos terus didenda pondok kowe kok teko nggo ruang ngoten nggih. Imam Syafi'i niku mboten nggo bekal malah suruh pulang lagi menghadap para wali santri dan santrinya, uangnya lagi, kudanya dikembalikan lagi. Nek ngoten niki jenengan purun boten nyangoni para kiai teng mriki boten purun boten? Ya purun wong dibalik meneh. Nggo wali mangkit ale gelem aku nek ngono nang kiai ini lah. Tak sowan Suriah karo Pak Yai Baidowi. Nggih Pak Yai niki 5 kintal kopi kalih 5 kintal wos damel jenengan. Orang mulai sampai sedina lo kang ora mulai aku ora mulang ngaji lo ora dibalike meneh ta payai. Pengen nyontoh Imam Syafi'i langsung kayak kasus ngono tuh gur ngebot ini lo. Akhirnya Imam Syafi'i pulang diantarkan lagi, baru dia bisa bertemu dengan ibunya. Sowan pamitan, Bu niki kula pun rawuh mriki pun hadir nyuwun ikhlas pun penggalih ngoten niki wonten permohonan saking panitia jenengan keng sholawat sareng-sareng untuk keperluan ya mungkin panitia, mungkin musola, mungkin untuk peringatan dan lain-lainnya, ikhlas lahir batin nggih. Moga sareng-sareng amal, mugi-mugi amal kula jenengan ditapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pundi panitiane sing anu serban monggo disiapaken sholawate manut niki sinten? Sapa vokale? Sinten vokale? Siapa yang nyanyi? Ayo. Apa sih nggak apa-apa, yang bisanya apa? Ayo selawatan. Moga. Buat apa? Selawat apa aja? Silahkan. Ayo. Putih singanu. Pun siap. Pun. Terus melu wae nang ora ya. Ya Imam Arus liyasanati anta qaulullahi mukamati wa bidunya ya wa akhirati ya
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kita mendoakan bahwa ada saudara kita, bapak kita, tetangga kita yang telah akikah, yang akikahnya mungkin disembelih dan juga disedekahkan untuk kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini. Akikah ini dikhususkan untuk Naura Talita Aurelia binti Bapak Pujianto dan juga Zarina Khairul Lubna binti Eko Ridwan. Ya, mudah-mudahan akikah yang telah dilakukan nanti menjadikan wasilah anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Sing dereng akikoh monggo, yang sudah sepuh boleh mengakekohi dirinya sendiri. Barangkali bapak ibunya dulu belum bisa akikoh untuk jenengan, silahkan Nabi juga akko nafsahu, Nabi pun mengakekahi dirinya sendiri. Jangan punya anak, punya duit, sisakan silahkan akikah. Ada pahala yang besar yang nanti pahala itu akan memutus murtahanun bi'aqiqati tujbahu yawma sabi'ihi wa yuflaq wa yusamma, supaya gadai kita tertebus, anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal. Begitu Imam Asy-Syafi'i menghadap ibunya, ngobrol bercandaria, ibunya ya seneng punya anak sudah jadi anak soleh, hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, udah lama dia punya kewajiban juga mengajar umat berdakwah, maka beliau pun pamitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.